Pak Kiki, rekan-rekan semuanya, sebenarnya kembali. Perkenalkan, saya dari PIC Kairu Basem, nama saya Sabda Buyatno. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dewan Juri Bapak Gigi Prabowo MT, kemudian operator Kemendikbud Bapak Topan, serta Bapak dosen pembimbing kontes robot Indonesia divisi KRSTI, serta tidak lupa rekan-rekan semua para mahasiswa mahasiswi di tanah air. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menghadiri acara sosialisasi kontes robot Indonesia tahun 2023 divisi KRSTI. Nah, sini saya selaku moderator akan mandu nanti untuk jalannya sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, kemudian untuk acara pada pagi hari ini yaitu nanti akan disampaikan rule ataupun sosialisasi mengenai perlombaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 khususnya untuk divisi kontes robot seni tari. Saya kira mungkin teman-teman semua sudah tidak sabar untuk menunggu daripada sosialisasi yang akan disampaikan Bapak Gigi. Namun sebelum presentasi atau sosialisasi dimulai, saya himbau kepada para peserta untuk merename kembali format nama, spasi, untuk instansi, untuk merename instansi, kemudian nama, kemudian divisi. Oke, berarti kemudian untuk mempersingkat waktu, untuk sosialisasi akan sepenuhnya disampaikan oleh Dewan Juri Bapak Gigi. Ada Bapak Gigi untuk waktu dan tempatnya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semuanya diberikan keberkahan, ya, kemudian hidayah, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Salam salawat kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, untuk acara pagi ini mari kita coba bedah untuk aturan daripada KRSTI di tahun 2023. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim dari USM, kemudian tim dari Puspresnas, dalam hal ini adalah BPTI, semuanya yang telah menyelenggarakan untuk kegiatan sosialisasi daripada aturan-aturan KRI tahun 2023. Untuk itu, saya mohon izin untuk share dulu. Bisa Mas Topan. Ininya. Nggak keluar langsung ya? Ada sharing. Mas Topan. Iya. Itu kan.
Mundur. Karena ini sudah. Oke ya, pada sosialisasi kontes robot Indonesia untuk divisi kontes robot seni tari Indonesia pada pagi hari ini akan kami sampaikan nanti adalah tema pada hari ini atau tahun ini adalah tari Denok Semarang. Nah, tari Denok Semarang itu sebenarnya kalau dari silsilahnya nanti sama dengan tari Gambang Semarang. Kenapa kok sama dengan tari Gambang Semarang? Bedanya itu hanya di personilnya. Kalau tari Gambang Semarang itu dilakukan oleh satu penari. Tapi kalau tari Denok Semarang itu adalah dilakukan oleh 4 penari putri sesuai dengan lagu Gambang Semarang. Kalau saudara cermati betul, itu adalah ada 4 penari ya yang saling menari gitu ya. Sehingga nanti adalah kami ambilkan yaitu tari khas dari Kota Semarang untuk tari Denok Semarang. Nah, perlu saudara ketahui, saudara ini kan kenapa kok dari Denok Semarang ya karena kompetisi ini dilakukan di Jawa Tengah kebetulan untuk event tahun ini adalah mengambil dari tarian Jawa. Kemudian untuk panduan pedoman itu adalah saudara-saudara sekalian bisa mengunduh di melalui Puskesmas, halaman websitenya Puskesmas atau di Kontes Robot Indonesia ID ya yang sudah ada. Ini adalah untuk Kontes Rules tahun 2023 nanti adalah ada di buku ke-6 khusus untuk membahas robot seni tari Indonesia ya gitu. Nah, kemudian di sini adalah perlu kami sampaikan bahwa untuk ini saya sebutkan di sini adalah robot penari Denok Semarang atau robot penari Gambang Semarang. Jadi ya. Nah, tari Denok Semarang sendiri merupakan tarian wajib pada upacara penyambutan tamu. Ya, jadi tari Denok itu atau Gambang Semarang itu sering dibawakan sebagai tari selamat datang untuk penyambutan para tamu. Tari Denok juga disebut dengan Gambang Semarang atau disebut juga dengan Gambang Semarang merupakan salah satu tari tradisional suku Jawa di Semarang, khususnya di Jawa Tengah ya. Nah, kemudian nama tari Denok juga dinamai Gambang Semarang karena tadi saya sampaikan tarian ini juga diinspirasi dari tarian Gambang Semarang yang dipentaskan oleh penari tunggal. Jadi kalau penari Gambang Semarang itu penarinya penari tunggal. Nah, kemudian untuk tari Denok sendiri atau Denok Semarang ini dipentaskan oleh 4 penari wanita dengan dasar tari Gambang Semarang sesuai dengan lirik lagu Gambang Semarang. Ya. Kemudian nanti adalah untuk gerak-gerak tarinya. Untuk itu mungkin akan saya inikan dulu ya. Saya tampilkan dulu untuk yang tariannya. Jadi saya stop share dulu. Kemudian ya, ini adalah untuk tari Gambang Semarang ya.
Ya, demikian tadi kira-kira musik yang yang akan kami tampilkan untuk tari Gandang Semarang. Nah, kemudian di sini adalah saya lanjutkan keterangannya. Jadi Titanic Genok Semarang ini ya merupakan gabungan unsur budaya Jawa, kemudian ada yang dari Tionghoa sama dari Arab ya. Jadi yang khusus Jawa itu adalah budaya dari bandingkan gelombang input dan output yang telah didapat dan dianalisis, kemudian bentuk buatlah gerakan masalah. dasar ya. Jawabannya bentuk gelombang input dan output sama, bentuknya kotak. Itu ala gale yang Anda analisis itu apa? Perbedaan periodenya gimana? Kalau Mohon kita maaf, ini ada suara keluarannya masuk, misalnya inputnya bocoran. di clock berapa, di time berapa. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi bentuk gerak dasar dari Genok itu sebenarnya gerak tariannya meliputi secara garis besar itu ada ngondek, kemudian ngeyek, geol, sama jalan tapak. Nah, gerakan ngondek itu adalah gerakan seperti orang ngayuh sepeda. Jadi kalau saudara lihat. Nah, ini adalah sebenarnya ada beberapa gerak tari nanti di bawah nanti akan ada ini masing-masing ngondek, ngeyek, kemudian geol sama jalan tapak ya. Jadi posisi tangan kiri ngincup itu seperti apa ya? Mau ngambil capung gitu ya, mau nangkap capung. Jadi ngincupnya. Itu kemudian berada di samping kiri berdekatan dengan telinga, tangan kanan lurus sambil segaris. Nah, nanti ini bisa dilihat di panduan ya. Gerakannya seperti apa saja nanti akan saya share untuk gerakannya nanti ada di website ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tangan kanan lurus hampir segaris dengan bahu dengan arah serong kanan dan jari-jari ngincup bergerak ke atas. Kemudian dihitung 1 dan ke bawah dihitung 2 bergerak seirama dengan tempo iringan yang dibarengi dengan kaki yang berjalan di tempat. Jadi ini kalau nanti adalah saudara sekalian itu adalah menggunakan aksesoris, maka telapak kaki sampai dengan mata kaki kalau di manusia itu harus kelihatan. Demikian juga di robot. Nanti karena ada beberapa gerakan kaki yang akan dinilai di situ ya. Kemudian ada gerakan ngeyek yaitu pinggul berputar, tadi ada yang gial-gial gitu ya. Sama seperti tari di Jawa Barat itu ya. Nah, sehingga nanti adalah gerakan levelnya itu adalah gerakan level sedang, enggak begitu cepat. Jadi ini adalah hitungan pertama, kedua digunakan untuk proses gerak tangan dulu. Diagonal ke samping kanan atas, jari tangan geruji, kemudian telapak tangan menghadap ke samping kanan. Tangan kiri ngincup, menghadap ke bawah, jadi ngincup. Kemudian berada di samping kiri dekat bahu. Ya. Gerakan badan menjauhi posisi tangan yang panjang. Kemudian pandangan melihat ke arah tangan kanan. Kaki kiri jinjit di samping kaki kanan dan berdekatan sehingga seperti membentuk huruf L ya. Jadi gerakan kaki ini juga kami lihat. Kemudian untuk gerakan giol, gerakan goyang pinggul ya. Seperti ombak air laut ini yang menghiasi kota Semarang. Kalau dulu nyanyiannya itu kan Semarang kali ini banjir ya. Tapi kalau sekarang itu Semarang lautnya banjir mestinya kalau pas pasangnya. Nah, dari situ nanti adalah di tari Semarang memiliki teknik lutut dan kaki yang saling berdekatan. Gerakan terfokus pada lutut dan digerakkan ke samping kanan, ke kiri. Teknik ini diberi seperti efek pinggul menggoyang atau pinggul bergoyang. Ya. Kemudian jalan tepak itu adalah gerakan jalan tepak kaki berjungkit, gerakan tangan, lembian gerakannya, jadi tidak lurus, kaku. Adalah gerakan diikuti dengan gerakan jari dan tangan. Jadi ini adalah gerakan-gerakan ini kalau membaca ini mungkin saudara sekalian akan membayangkan gimana gerakannya karena saudara tidak belajar tari.
Nah, nanti di panduannya nanti akan kami sampaikan. Yang gerakan itu adalah pertama ngondek itu seperti apa, ngeyek itu seperti apa, giol seperti apa, jalan setapak itu seperti apa ya. Nanti akan kita sampaikan. Nah, kemudian penari itu diiringi dengan alat musik tradisional ya. Jadi kendang jaipong ya, ini Jawa semua sampai saron ya. Tembung, bunang, kecrek, gong, kumpul, flute ya. Kemudian di sini ada yang dipakai alat dari apa? Dari Tionghoa ya, yaitu alat gesek takian namanya, sama kohian. Ini sebenarnya alat gesek ya. Kemudian ada tambur. Ya, tambur ini khusus dari Arab biasanya. Kemudian kalau busana itu adalah pakai kebaya enjim. Kebaya enjim itu kebaya dari orang-orang Tionghoa. Kemudian ada sarung Semarang, sentaken, sampur sebagai properti ya. Kemudian bagian kepala menggunakan gelung konde ya. Aksesoris lengkap seperti anting, bros dan tusuk konde ya. Itu. Nah, kemudian dari kondisi itu ya, maka nanti robotnya seperti apa gitu ya. Nah, robotnya jadi ketentuannya untuk spesifikasi robot setiap tim ya harus membuat 2 robot humanoid ya. Jadi harus menyerupai manusia ya. Ada tangannya, ada kakinya, ada tubuhnya, ada kepalanya dan semuanya bisa bergerak nanti mengiringi musik kesenian tari Denok Semarang ya. Kemudian robot harus dirancang mampu mendengarkan perubahan alunan musik sebagai dasar perubahan gerak tari melalui receiver Bluetooth. Nah, kemudian di sini adalah sebenarnya nanti di acara pertandingan ya. Itu adalah pada saat saudara membuat ini ya, maka musik itu tidak konekkan langsung dengan robot ya. Jadi musik itu harus diperdengarkan dari luar melalui rangkaian TX-nya Bluetooth, kemudian robot itu sendiri menerima dengan receiver-nya Bluetooth, kemudian saudara olah untuk menggerakkan daripada bagian-bagian tubuh untuk menari Denok Semarang ya, itu. Robot harus dapat melakukan tari mengikuti alunan musik tari yang diperdengarkan melalui transmitter Bluetooth ya. Nah, ini tentunya nanti adalah gerakan itu harus mengikuti alunan musik tarinya ya. Jangan nanti adalah gerakannya pokoknya asal gerak gitu, jangan ya. Nanti akan kelihatan. Robot yang dibuat harus memiliki kemampuan untuk bergerak mengikuti alunan musik tari Denok ini ya. Jadi 3, 4, 5 ini adalah saling berkaitan. Kemudian derajat kebebasan robot minimal 25. Mohon maaf nanti adalah kalau pas evaluasi kurang dari 25 ya mohon untuk tidak jangan mengikuti ya pertandingan ini. Kenapa seperti itu? Karena ada unsur gerakan-gerakan yang perlu adanya tambahan daripada DOF-nya ya, khususnya kalau di pinggul sama di lutut kaki ya. Sehingga di sini adalah derajat kebebasannya dinaikkan, yang kemarin 23 sekarang dari 25. Kemudian untuk pinggul sendiri itu kalau bisa nanti adalah berputar 270 derajat ya. Kemudian komunikasi antar 2 robot diperbolehkan. Jadi begini, kalau robot itu adalah menerima sinyal musiknya itu adalah dari robot ke-1 ya. Jadi menggunakan rangkaian TX Bluetooth-nya di robot ke-1 untuk mengirim sinyal ke robot kedua melalui receiver-nya Bluetooth kedua, itu diperbolehkan ya. Tetapi nanti adalah komunikasi langsung maupun tidak langsung di luar kedua robot itu yang tidak diperbolehkan ya. Selama lomba berlangsung robot tidak boleh memecah belah sendiri ya. Kemudian menjadi beberapa robot yang tidak dapat bergerak. Jadi kalau
patah atau apa ya langsung diambil aja ya. Kemudian tinggi daripada robot itu adalah 55 plus minus 5. Jadi tinggi minimal 50, tinggi maksimum 60. Rentang tangan kakinya itu adalah maksimum 60 atau 600 mili ya. Jadi rentang tangannya kalau direntangkan itu kedua tangannya nanti adalah panjangnya 600 mili ya. Jadi diukur dari ujung jari tangan kiri atau kanan ke tangan kanan atau kiri. Ya. Atau menggunakan pakai kaki. Ya. Pakai kaki juga susah nanti ya. Membuka lebar-lebarnya susah. Biasanya yang paling gampang adalah pakai tangan. Lebar telapak kaki maksimum itu adalah 150 cm persegi. Ya, maksimal. Boleh lebih kecil. Kalau lebih besar tidak boleh. Ya. Bisa berbentuk elip, bisa lingkaran atau persegi 4. Silakan. Ya. Berat robot maksimal 10 kilo. Ya. Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya itu adalah banyak yang berada di bawah 10 kilo. Tegangan satu daya tidak dibatasi dan harus menempel pada robot. Dihitung sebagai berat. Ya. Itu. Kemudian tegangan sumber yang 15 ini ya nanti adalah harus berasal dari baterai aku kering ya. Jadi jangan menggunakan aki basah. Ya, di sini tidak diperkenakan menggunakan aki yang berisi cairan basah. Ya. Aktuator penggerak boleh menggunakan elektromotor, boleh menggunakan sistem pneumatik, boleh menggunakan sistem hidrolik. Ya. Setiap robot harus dapat di start hanya satu tombol di badan robot dengan posisi tombol start yang mudah dijangkau. Ini sering saya mengingatkan di poin 17 ini adalah saudara pada saat menampilkan tarian robot pada saat retry itu adalah jangan menempatkan posisi tombol start itu susah diakses ya. Harus buka pakaian dulu atau membuka yang lain ya. Langsung aja misalkan tombol startnya di mana? Di kaki telapak kaki bagian atas. Udah langsung dipegang gitu. Atau di bagian belakang kepala. Enggak apa-apa. Ya, itu. Jadi akses yang paling mudah atau di tengkuk ya, di tengkuk robot ya, itu boleh ya. Setiap robot itu sudah, kemudian 18 aksesoris yang dipakai disesuaikan dengan tari Gambang Semarang atau tari Denok Semarang dan pandemi COVID-19 ya. Ini COVID masih ada dan nanti tariannya juga menyesuaikan ya. Untuk arena lomba ya, arena lomba ini adalah kalau saudara lihat di sini adalah untuk yang posisi ini itu ada lapangan untuk tim merah sama lapangan tim biru ya. Nah, masing-masing ini sebenarnya kalau saudara lihat ukurannya ini 2,44 kali 2,4 ya. Jadi panjang lebarnya. Tapi yang lebarnya ini itu adalah dibagi 2 sehingga cuma 120 ya. 120. Nah, nanti antara yang di posisi evaluasi itu adalah di wilayah nanti atau karena ini adalah nanti evaluasinya melalui wilayah dan nasional, wilayah melalui daring dan nasional melalui luring ya. Yang wilayah silakan saudara membuat lapangannya sendiri-sendiri. Ya yang paling gampang ya nanti satu multiplex itu bisa untuk dua tim ya. Jadi misalkan di merah atau di biru ya. Nah, nanti untuk wilayah itu adalah juga saudara bisa menempati posisi merah, bisa menempati posisi biru. Ya. Itu. Nah, untuk yang di posisi masing-masing lapangan itu ada zona mulai. Jadi zona mulai ini di mana dipakai untuk meletakkan robot pertama kali ya. Persiapan ada di sini, kemudian start juga ada di sini ya. Sehingga nanti adalah begitu nanti adalah masa persiapan
Itu diletakkan robot di zona mulai, kemudian di start, ya, kemudian musiknya dibunyikan. Saudara harus menari sepanjang zona A sampai zona C sampai zona tutup, ya, dengan gerakan tari denok, ya, yang mana nanti adalah di sini saya asumsikan ada gerak tari denok Semarang 1, gerak tari denok Semarang 2, gerak tari denok Semarang 3, ya. Nah, tari denok Semarang 1, Semarang 2, Semarang 3 nanti ada penjelasan, ya. Itu. Nah, kemudian di dalam zona mulai saudara melakukan gerakan sembah pambuka, ya. Gerakan pambuka gimana? Gerakan pambuka ya pertama apa? Karena dengan COVID itu maka cuci tangan dulu, kemudian pakai masker, baru melakukan sembah pambuka, ya. Jangan dibalik urutannya, ya. Nah, kemudian nanti adalah kalau di zona A menggunakan menari dengan denok Semarang 1, kemudian zona B denok Semarang 2, kemudian zona C denok Semarang 3 sampai zona tutup. Nah, di zona B kalau saudara ini adalah lihat yang sebelah kanan saudara ini ada lapangan kalau tampak depan, ya. Ini adalah kalau saudara lihat bahwa dari sisi lapangan ini, ya, ini lapangan yang warna hijau itu adalah warna lapangan untuk zona A sama zona C, ya. Nah, kemudian zona B itu adalah nanti akan ada naik levelingnya, ya, itu adalah 4 mili, ya. Jadi cari multiplex yang benar-benar ketinggiannya 4 mili, ya. Yang jualan itu biasanya pakai ini, pakai apa? Pakai model banci, ya. Kalau saudara beli 4 mili nanti tebalnya tidak mungkin akan 4 mili gitu, ya. Tapi di sini adalah saudara cari yang betul-betul 4 mili, ya. Kemudian ada zona larangan, baik yang biru ataupun yang merah, ya. Nah, di zona larangan ini adalah juga akan ada leveling, kenaikan leveling jadi 10 mili, ya. Jadi kira-kira 1 cm lah, ya. Nah, di zona larangan ini maka robot yang tadinya dari zona A masuk ke zona B, melewati zona B ke zona C, robot tidak diperkenankan menyentuh zona larangan, baik sisi samping apalagi atasnya, ya. Kalau menyentuh nanti jadi replay, ya. Jadi saudara harus melakukan replay. Nah, kemudian di sini adalah kalau nanti posisinya itu adalah lolos dari zona B, kemudian masuk ke zona C, nanti melakukan denok Semarang 3, tari denok Semarang 3, kemudian nanti masuk zona tutup. Zona tutup itu setelah selesai, ya, pas tepuk tangan, itu saudara melakukan sembah penutup dulu, ya. Baru nanti melepas masker, kemudian baru cuci tangan, ya. Itu. Jadi urutannya seperti itu. Oleh karena itu di sini adalah zona A, ini adalah ukuran daripada lapangan yang untuk tarinya, kemudian ini adalah 400 kali 400 itu adalah untuk ukuran masing-masing zona robot mulai, ya, untuk kedua robot, ya. Kemudian nanti adalah di posisi di zona A, tadi saya sampaikan saudara melakukan sembah pambuka dan denok Semarang 1 di zona A, ya. Gerak pambuka itu adalah gerak pasang masker. Apa sih buka ke orang? Ini kebalik, ya. Mestinya nanti dibetulkan. Gerak cuci tangan dulu, pasang masker, kemudian salam pambuka dari denok, ya. Kemudian di sisi B atau di posisi zona B itu harus melakukan gerak denok Semarang 2, ya. Kemudian di zona C nanti melakukan gerak tari denok Semarang 3. Kemudian sampai zona tutup nanti adalah gerak penutup tari denok, yaitu gerak sembah penutup
gerak lepas masker, kemudian gerak cuci tangan. Ya. Nah, kemudian nanti adalah panduan geraknya. Denok Semarang 1 di zona A, Denok Semarang 2 di zona B, Denok Semarang 3 di zona C. Masing-masing Denok Semarang 1, Denok Semarang 2, Denok Semarang 3 itu sama gerakannya. Yaitu lenggang sebelah sampur, sembah giol, giol sebelah sampur kanan, tangan kiri di atas pundak sambil ngincup, ya. Kedua kaki rapat, kemudian giol sebelah sampur kiri, tangan kanan di atas pundak sambil ngincup, kedua kaki rapat, jadi gantian kiri dan kanan, kemudian mentang sampur, tepak kaki maju, gerakan maju kaki, karena ini harus dilihat juga, tadi saya sampaikan, maka penutup daripada tubuh bagian bawah itu adalah maksimal sampai di atas sedikit mata kaki daripada robot itu, ya. Kemudian gerak jongkok dan berdiri, ya. Ada gerak jongkok dan berdirinya, agak susah mungkin ya nanti. Oke. Nah, kemudian nanti adalah untuk yang tata cara lomba. Jadi tata cara lomba untuk tahun KRST tahun 2023 itu adalah ada 2 tahap dalam evaluasi. Ya, evaluasi wilayah sama evaluasi nasional. Ya. Nah, evaluasi wilayah melalui daring dan nasional melalui luring. Kemudian masing-masing robot harus dapat menari di alat serana yang persegi dengan warna masing-masing, ya, merah atau biru, yang ukurannya adalah 2440 sama 122 ya, senti atau 1220 mili. Tiap arena robot memiliki 3 zona, zona utama, ya, 3 zona utama, bila diurutkan sehingga dari awal hingga akhir, zona A, B, dan C. Tiap zona berfungsi sebagai pemandu gerak tari. Ini yang perlu saudara perhatikan. Jadi tiap zona itu nanti tariannya agak berbeda sedikit, ya. Zona A terdapat zona mulai untuk 2 robot, zona B, kemudian zona larangan, ada zona larangan, ya. Kemudian zona C terdapat zona tutup, ya. Kemudian gerak robot harus diselaraskan dengan tari Denok Semarang, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan pada saat lomba, ya. Setiap sesi pertandingan 2 robot dari masing-masing tim diletakkan di atas arena. Itu dalam masa persiapan. Jadi nanti di poin 6, ya, itu ada masa persiapan sekitar 60 detik. Bukan sekitar, memang diberi waktu 60 detik. Ya. Jadi tim itu perhatikan aba-aba dari juri, ya. Baik di tingkat wilayah ataupun tingkat nasional. Nah, nanti di tingkat wilayah itu perlu ada treatment khusus memang. Karena selama ini kalau saya manggil timnya itu adalah juga akan lama, susah gitu, tidak memperhatikan gitu, ya. Jadi nanti mungkin harus ada anggota tim khusus yang mereka harus mendengarkan apa-apa dari juri, ya. Kemudian setelah persiapan selesai 60 detik, maka saya beri start. Start itu adalah difungsikan untuk mengaktifkan tombol robot di start. Setelah itu, setelah tombol, maka anggota tim melepas robotnya dulu, ya. Jadi selama anggota tim masih pegang robot, maka aba-aba berikutnya tidak akan saya berikan, ya. Gitu. Nah, kemudian nanti adalah setelah start robot dilepas, baru saya kasih aba mulai untuk musik pengiring disuarakan, ya, baik di wilayah ataupun di nasional sama. Kemudian musik pengiring diperdengarkan langsung melalui laptop, melalui transmitter Bluetooth dan diterima di rangkaian RX receiver robot peserta KRI tingkat wilayah 1 dan 2. Musik diperdengarkan dari sound system panitia, ya, dari TX dikirim ke RX robot masing-masing untuk tingkat nasional. Jadi kalau yang tingkat wilayah nanti
musiknya diperdengarkan di masing-masing anggota tim. Ya, makanya saudara perlu ada audio. Gitu. Dan nanti harus bisa terdengar oleh juri juga. Ya. Waktu yang disediakan untuk unjuk tiap kebolehan atau setiap unjuk kebolehan tari itu adalah sekitar 3-4 menit sesuai dengan panjang atau durasi irama pengiring. Ya. Kemudian gerak tari robot disesuaikan. Ya. Kemudian nanti adalah gerak tari Denok Semarang. Jadi ini mengulang sebenarnya. Jadi kalau saudara lihat nanti posisi tari Denok Semarang, gerak tari zona mulai, robot melakukan gerak pembuka, kemudian gerak pembukanya ini zona A, saudara ini belum diganti, gerak Denok Semarang 1, zona B Denok Semarang 2, kemudian zona C Denok Semarang 3. Ya. Jadi di sini dikatakan pada saat di Denok Semarang 2 atau di zona B, terdapat ketinggian lapangan 4 mm ya, dibandingkan dengan zona A dan C. Di zona B, robot pada saat menari tidak boleh menyentuh zona larangan. Ya. Pada saat zona C, robot harus melakukan gerak tari Denok Semarang 3. Ya. Pada zona tutup, robot harus melakukan gerak tari sembah penutup. Ya. Dengan gerakan sembah penutup Denok Semarang, gerak lepas tari, lepas masker, maaf. Kemudian sama gerak cuci tangan. Setiap tim pada setiap game diberikan kesempatan retry. Ya. Retry berapa kali boleh diizinkan Pak? Terserah sampean. Ya. Boleh beberapa kali. Ya. Kemudian pemberian retry diberikan oleh juri melalui aba-aba retry. Oke. Ya. Kemudian setiap retry dikenakan pengurangan nilai. Jadi setiap retry saudara penilaiannya itu dikurangi 2. Ya, setiap kali penalti itu ada pengurangan nilai 2. Ya. Makanya tadi kalau saya sampaikan retry itu boleh berapa kali Pak? Ya silakan beberapa kali boleh. 100 kali ya boleh. Paling nilainya nanti jadi minus gitu aja. Ya. Setiap gerakan tim akan melakukan unjuk kebolehan 2 kali secara bergantian dalam babak penyisian untuk KRI wilayah. Ini perlu diperhatikan. Jadi nanti adalah tingkat wilayah, itu penampilannya hanya cukup 2 kali. Ya. Berada di tim merah dan berada di tim biru. Untuk tingkat nasional, tim akan melakukan unjuk kebolehan 3 kali secara bergantian. Ya, gitu. Kemudian 18 bagi tim yang sedang menampilkan kepiawaian tari Denok Semarang, apabila terjadi gangguan jaringan, di sisi peserta tim akan diberi waktu 5 menit dari mulai start. Ya. Kalau setelah 5 menit masih belum, ya berarti nanti pada penampilan itu selesai. Artinya bisa jadi nilainya sedikit atau bisa jadi tidak dapat nilai juga bisa jadi. Ya. Jadi lama musik itu kan 3 menit 24 detik ya. Kira-kira nanti plus tepuk tangan ya sudahlah. Sekitar 3 menit 30 detik ya. Nah, sisanya nanti adalah untuk melihat kalau terjadi gangguan itu adalah memungkinkan untuk diulang apa enggak ya. Kalau enggak mungkin ya maka ya terus dilanjutkan saja. Ya. Kemudian tiap tim yang sedang menampilkan kepiawaian tari Denok, apabila terjadi gangguan jaringan tadi sudah 5 menit, bagi robot yang menampilkan kepiawaian 2 kali untuk tingkat wilayah ya pada 516 dengan lengkap memiliki nilai teknik seni tari mengumpulkan nilai rata terbaik yang dinyatakan sebagai pemenang untuk KRI tingkat wilayah 1 dan 2 jumlah timnya kurang dari 8.
Jadi nanti kalau kurang dari 8 ya langsung aja diurutkan 1 sampai 7 misalkan. Atau sampai 6 atau sampai 4. Ya berarti ada 1, 2, 3, 4 gitu aja. Ya. Nah kemudian nanti adalah untuk tingkat wilayah yang jumlah timnya itu adalah di atas dari 8, ya, maka penampilan 2 kali itu nanti atau 3 kali untuk tingkat nasional, ya. Kalau nasional 3 kali, untuk wilayah 2 kali. Maka dipakai untuk menentukan urutannya itu kalau jumlah timnya lebih dari 8, maka untuk menentukan urutan pertama, kedua sampai 8 dengan rata nilai terbaik. Ya. Kemudian 8 tim terbaik nanti melakukan unjuk kebolehan 2 kali untuk menentukan juara pertama, kedua, ketiga, dan untuk tingkat wilayah. Ya. Tuh. Kemudian 8 tim, kalau itu adalah dari hasil 5-20, ya, untuk tingkat apa ini, yang 8 tim, ya, maka unjuk kebolehannya itu 1 kali untuk menentukan 4 tim. Ya. Jadi kalau lebih besar dari 8, maka nanti akan cukup sekali saja untuk menentukan 4 tim. Nah dari hasil 2-2, maka 4 tim terbaik itu melakukan unjuk kebolehan 2 kali, ya, pada lapangan warna yang berbeda, ya, untuk menentukan peringkat 1, 2, 3 harapan. Ya. Setiap evaluasi penampilan robot tari dinyatakan lolos ke tahap berikutnya apabila mempunyai nilai rata sama dengan atau di atas 50. Jadi ini klausul minimalnya. Ya. Jadi kalau pas penyisian gitu ya, nilainya meskipun penarinya itu adalah apa? Jumlah penarinya kurang dari 8, kemudian nanti bisa jadi nilainya kurang dari 50 semua, ya mohon maaf, berarti nanti tidak ada juara 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi yang bisa dievaluasi untuk mendapatkan juara 1, 2, 3, 4 itu adalah yang nilainya minimal 50. Ya. Itu. Nah, kemudian untuk penilaian, jadi penilaian itu adalah nanti di tahap awal itu adalah kita lihat di zona mulai, kemudian tahap kedua ada di zona A, kemudian tahap ketiga di zona B, ya, kemudian kemampuan robot ke 14 Dolar Danau Semarang untuk yang 3, ya, pada zona C, ya. Kemudian pada zona tutup itu juga kita bisa melihat bagaimana melakukan zona tutup. Kemampuan mulai gerak dan sinkronisasi gerak tarian robot sesuai dengan alunan musik. Pengiring tari Deno memperoleh tambahan 2 kali dari nilai 1 sampai 10 untuk nilai gerak dan sinkronisasi sempurna. Ya. Kemudian kemampuan robot yang telah mencapai zona A, B, C, dan zona tutup maka akan mendapatkan nilai tambahan 5 setiap zona. Ya. Tiap tim akan mendapatkan jumlah dari kategori 6.11 sampai 6.15 plus 6.2, 6.3. Ya. Tiap robot yang melakukan keindahan gerak selaras dengan gerak tari Deno Semarang, maka robot akan mendapatkan 1 sampai 10 sama, ya. Pemenang setiap perlombaan ditentukan oleh penilaian rata akhir terbaik. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ya. Retry sekarang. Kalau saat robot itu adalah dijalankan, kemudian saya minta retry itu kapan? Kalau kondisi apa? Ya. Jadi nanti adalah misalkan jatuh di zona A atau di zona mulai, ya. Zona mulai itu kalau tidak bergerak 30 detik, maka harus retry. Ya. Jadi robot yang tidak bergerak selama 30 detik di zona apapun mestinya nanti akan
kita minta untuk retray. Ya. Kemudian kalau di zona A, saya minta retray, harus berada di zona A. Kemudian pada saat start juga harus pada titik yang sama atau garis lurus, ya, dari lapangan itu, ya, di horizontalnya. Ya. Kemudian di zona B juga seperti itu. Kemudian zona C, ya kalau retrainya di zona C maka nanti ya harus ada di situ di zona C. Tapi apa? Poin yang hilang itu adalah bonus, ya. Bonus yang saudara dapatkan masuk di zona C itu akan hilang. Ya. Tim yang minta retray saat zona tutup juga sama. Jadi zona tutup nilai bonus yang telah diperoleh zona tutup itu hilang. Ya. Kemudian apalagi yang bisa harus retray? Jika robot keluar dari arena, ya pas nari tangannya keluar dari arena harus retray. Ya. Kemudian apalagi? Kalau robot terjatuh, maka robot dilakukan retray dan start di posisi robot. Status retraynya, ya. Kemudian robot tidak boleh bergerak selama 30 detik. Ini harusnya. Kemudian retray dilakukan, irama musik tidak berhenti. Jadi misalkan saudara di zona A minta retray lama sekali sampai setting dan lain sebagainya, ternyata waktunya habis, ya sudah. Nilainya hanya sampai zona A saja. Kalau dapat tapi ya. Dan pada saat retray, musik itu tidak akan berhenti. Jalan terus. Ya. Penalti diskualifikasi itu adalah kalau robot diukur secara vertikal keluar dari arena penampilan. Ya. 10 detik pertama itu adalah -2, 5 detik berikutnya -2 lagi. Ya. Itu. Kemudian jika robot melakukan retray, maka tim akan dikenakan pengurangan nilai 2 setiap kali minta retray. Tadi sudah disampaikan. Tim peserta yang menyentuh robot itu tidak boleh, ya, kecuali pada saat retray. Ya. Kecuali satu robot, ya, atau dari industri ke lab PDSK. Kemudian tim peserta tidak mengikuti arahan wasit dan atau juri dapat dikenakan diskualifikasi. Ya. Kemudian tim peserta yang tidak sesuai dengan spirit of fair play dapat dikenakan diskualifikasi. Penghargaan tingkat wilayah. Juara 1, juara pertama, kedua, ketiga, juara harapan. Bagi juara pertama dan kedua, ya, yang perlu diperhatikan. Jadi juara pertama, kedua itu tingkat wilayah, maka nanti adalah berhak langsung mengikuti KRI tingkat nasional. Ya. Nah, terus yang lain gimana, Pak? Yang lain nanti nunggu kuota. Ya. Jadi kuotanya berapa nanti diberikan, itu akan ada tambahan di luar yang 2, juara 1, 2 untuk wilayah 1 dan wilayah 2. Berarti ada 4 tim yang jelas sudah masuk. Otomatis kalau juara 1 dan 2 anulah. Jadi suatu wildcard ya. Jadi secara otomatis akan diberikan haknya untuk ikut tingkat nasional. Ya. Di tingkat nasional nanti panitia menyediakan penghargaan, ya, juara pertama, kedua, ketiga, harapan, dan juara lain yang disediakan oleh panitia. Faktor keselamatan ini yang perlu saudara perhatikan. Jadi faktor keselamatan jangan sampai nanti adalah satu mengganggu institusi atau mengganggu daripada dewan jurinya, tidak boleh, ya. Atau mengganggu dari mahasiswa lain, ya, itu tidak boleh. Di penggunaan infrared kan misalkan itu juga berbahaya. Nah, kemudian arena lomba. Jadi arena lomba ini adalah sebenarnya untuk arena lomba tingkat wilayah, ya. Jadi lomba dengan ukuran ini, ya, ketebalannya boleh yang 10 sampai 20 mili, ya. Tapi kalau 20 mili persis bilangnya beli 20 mili palingnya 18-19 ya. Itu tidak apa-apa.
Lapangan dicat kayu, cat dinding, ya, sesuai dengan warna tim. Kemudian kamera minimal 2K HD pada saat tingkat wilayah, ketinggian 1.500 mili dan jarak 1.000 mili dari tengah pusat zona tutup, ya, masing-masing zona A biru atau merah. Ya. Kemudian kamera harus dapat meliput seluruh kondisi dan sekitar lapangan KSTI. Ya. Jadi kameranya butuh 2 nanti, ya. 1 untuk backup. Nah, karena 2, maka diharapkan nanti adalah untuk tingkat wilayah, providernya jangan sama. Ya. Pada suatu saat provider 1A itu ada gangguan, maka yang B tidak ada gangguan. Ya. Itu. Kenapa kok kita butuh 2 kamera? Alasannya itu. Ya. Jadi continuity recording pada saat lomba itu adalah diperlukan. Ya. Sehingga nanti adalah komposisinya seperti itu. Desktop, laptop digunakan untuk mainkan musik pengiring. Ya. Kemudian bandwidth internet mencukupi, Bluetooth TX maksimum 2 untuk robot 1, 2. Kemudian RX-nya juga masing-masing robot. Ya. Kemudian Bluetooth TX maksimum 2 untuk tim yang RX-nya di masing-masing robot. Mikrofon dan speaker untuk mendengarkan musik dan headset, ya, untuk mendengarkan apa-apa dari juri. Nah, ini adalah ukuran lapangan yang bisa saudara dipakai untuk sebagai acuan. Kemudian ini adalah posisi nanti adalah pada saat tingkat wilayah. Ini adalah ada posisi juri. Posisi juri nanti ada di Semarang, di USM. Kemudian ini posisi biru dan merah ini di masing-masing perguruan tinggi. Dan akan kami tampilkan nanti di layar TV ini. Ini yang biru, ini yang merah. Nah, TV yang ada di pertama ini adalah untuk tim persiapan untuk tampil berikutnya dari tim biru. Yang bawah itu adalah untuk tampil berikutnya di tim merah. Ya. Nah, sehingga dengan demikian nanti bisa juri-juri ini bisa langsung melihat untuk TV3, TV2 dan TV3 bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian dari masing-masing ini aksesorisnya silakan saudara sediakan sendiri-sendiri, ya. Itu yang perlu. Nah, kemudian kalau dalam bentuk gambarnya ya seperti ini, laptop juri nanti saya astrong ke tim merah atau tim biru di sini. Kemudian ini saya menangkap dari laptop peserta tim merah dan tim biru, ya, untuk WiFi yang dikonekkan ke WiFi, ya. Itu perlu yang saudara sampaikan. Nah, untuk tingkat nasional nanti ini adalah posisi yang untuk ada di masing-masing perguruan tinggi, ya. Jadi saudara punya lapangan, nanti ada kamera yang bisa mengcover ini seluruhnya. Lapangan tim merah misalkan, saya nyediain ada laptop, ini saya konekkan ke kamera, kemudian ada TX-nya 2, ada speakernya, kemudian ada mic-nya, ya, karena saya untuk memberikan apa-apa. Dan nanti kalau saudara menggunakan TX, Pak boleh enggak pakai TX1? Boleh saja. Ya, TX1-nya paling nanti dipakai untuk mengirimkan data ke robot yang kedua. Ya, bisa boleh. Kemudian untuk yang lapangan di posisi nanti adalah luring, ya. Jadi luring ya biasa. Ini ada lapangan merah sama biru, ini ada juri, ya, ada 4. Kemudian nanti timnya itu ada di posisi menghadap ke juri, startnya mulai seperti itu. Kemudian nanti adalah ada yang memegang bendera. Memegang bendera itu berada di tengah, ya. Ini adalah fungsinya apa? Benderanya bendera putih untuk memberikan sinyal itu untuk pada saat minta retry, ya, itu. Nah, sampai nanti adalah persiapan dalam melakukan di sini.
Kemudian selesai persiapan, saudara start, tombol ditekan, lepas, kemudian musik berbunyi, kemudian robot menari mulai dari zona A sampai zona C dan zona tutup. Ya, itu. Nah, itu adalah kira-kira komposisi daripada pada saat di luring. Ya, jadi ini ada speakernya 2 supaya kedengaran untuk setiap tim, ya, baik tim merah ataupun tim biru. Ya. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan untuk apa KRSTI untuk tahun 2023. Untuk kali ini saya juga memperingatkan kembali bahwa proposal akan dibuka mulai, ya sudah mulai mestinya ya, tanggal 15 Februari sampai tanggal 10, tanggal 25 ya. Tanggal 25, jadi tanggal 25 Februari sampai tanggal 10, 11 masih bisa lah. Maret ya. Jadi saya harapkan nanti proposal disusun sesuai dengan yang ada di buku panduan. Nah, silakan nanti diupload melalui alamat yang sudah disediakan. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dari teman-teman. Saya persilahkan. Kalau ada yang Terima kasih Pak Gigi. pertanyaan. Pemaparan daripada pedoman KRSTI 2023. Nah, kemudian hal yang terpenting adalah yaitu untuk tema pada tahun 2023 ini adalah Tari Denak Semarang ya Pak. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi atau tanya jawab untuk teman-teman rekan mahasiswa yang ingin berdiskusi atau menanyakan mengenai rule ataupun peraturan yang lain, bisa saya persilahkan dengan cara angkat tangan ya, raise hand, atau menulis pertanyaan di kolom chat juga bisa. Kalau mau langsung bertanya bisa angkat tangan dulu ya. Nanti saya persilahkan untuk pertanyaan. Baik, Pak, ternyata sudah ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya, ini dari KRSTI dengan nama Alvina dari Unisula, silakan untuk tim dari Unisula. Iya, perkenalkan saya Alvina dari Suaranya putus-putus, Mbak. Unisula, izin bertanya. Baik. Untungnya itu di rule ada yang 24. Sudah terdengar, Mbak? Silakan. Ya. Tadi putus-putus. Oh ya, yang di rule itu kan ada ukuran lapangan 2420 kali 1220 mm, ada yang 2410 kali 1190. Terus yang tadi ini disampaikan ada ukuran 2440 kali 1220. Nah, itu yang betul itu yang mana ya, Pak? Jadi kalau secara ukuran itu multiplek itu kan ukurannya 2440 kali 1220 mm ya. Nah, kenapa ada perubahan ukuran seperti itu? Karena nanti dikurangi dengan fans-nya ya. Fans-nya itu ada 3 mili kalau saudara amati betul di posisi lapangan ya. Itu nanti saudara akan bisa melihat ukuran ya. Ada yang 1190 ya. Ada yang ini saya zoomkan lagi ya. Nah ini. Nah, jadi nanti saudara posisinya saudara bisa melihat ini kan ini ya 1990 ini 2410 karena ini sudah dikurangi fans itu adalah sebesar 30 mili masing-masing atas bawah ya. Kemudian samping kiri kanan
itu juga sudah dikurangi. Yang ini 3 mili, yang ini 10 mili. Maaf, 3 cm, yang ini 10 cm. Ya, sehingga tinggal 1190 ukurannya. Ya, kira-kira itu ya. Bisa paham? Mbak Elvina. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Silakan yang lain. Silahkan dari rekan-rekan yang mau berdiskusi lagi. Mungkin ada pertanyaan dari kolom chat, Mas. Bisa dibacakan, Mas. Oh iya Pak, ini ada pertanyaan dari Nurul Husna dari UNP. Pertanyaannya, perkenalkan Pak, rekan-rekan semua, izin bertanya apakah boleh menggunakan transmitter WiFi yang ada RxTX-nya? Ya, kalau pakai WiFi kan posisinya saudara ditransmit ya. Yang penting itu adalah robot itu menerima musik itu tidak langsung. Jadi harus menerima dari receiver ya. Kemudian musik itu dari laptop saudara sendiri, kemudian ditransmit ya ke robot saudara. Ya, saya kira itu. Itu ya Mbak Nurul Husna. Kemudian lanjut Pak untuk selanjutnya yaitu dari tim Rosemary, ini Saudara Zaki. Nah, Saudara Zaki silahkan. Izin masuk, Pak. Ya. Izin bertanya, yang itu kan ada zona larangan. Nah, itu robot itu yang nggak boleh nginjek atau sama nyenggolnya, Pak. Kalau Terus, menyentuh definisinya apa? maksudnya kakinya itu nyenggol yang zona larangan. Kan itu kan tinggi. Definisi menyentuh itu apa? Menyentuh. Kena, Pak. Mengenai. Ya sudah, itu jawabannya. Terus kalau misalnya tangannya itu gerak di atas zona larangan itu gimana? Kalau tangan gerak di zona larangan boleh-boleh saja, kan nggak menyentuh loh. Iya, Pak. Kan itu apa? Tidak diukur space above ya. Jadi sampai ketinggiannya, enggak kan? Berarti tangannya di atasnya juga boleh. Kalau saya misalkan buat rule-nya tidak boleh robot itu menyentuh atau melewati zona larangan. Itu pengertiannya ya sampai ke atas. Nanti kalau sampai ke atas, sampean mesti akan retry terus di situ. Karena ukuran ininya kan sudah saya perhitungkan bahwa kalau saudara menari misalkan pas lengannya itu keluar, maka otomatis akan keluar dari lapangan. Sehingga saudara akan dapat penalti. Itu pertimbangannya. Guys, kira-kira itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Yeah. Ini ada dari kolom chat ya. Mas Taki. Izin memastikan untuk peserta per tim, berarti 3 orang termasuk ketua. Iya. Cuma nanti kalau yang boleh masuk ke lapangan atau masuk di pit stop itu ada 4 kalau di buku panduannya. Ya. 1 harus jaga di pit stop supaya nanti ada apa? Kalau ada apa-apa saudara tidak beresiko. Ya, gitu. Terima kasih Pak. Ini untuk di kolom chat masih ada lagi Pak pertanyaan dari Unesa, Saudara Hikam. Terkait gerakan tari Denok Semarang 1, 2, dan 3, apakah ada ketentuan gerak tarinya atau menjalankan semua gerak tarinya yang sudah disebutkan di dalam buku panduan? Ya, jadi panduannya nanti sesuai dengan yang ada di buku panduan gerak tarinya. Ya. Nah, nanti saya berikan gambaran gerakan masing-masing untuk Denok Semarang 1, 2, 3 itu ada di. Nah, itu kan ada 4 gerakan utama. Dari 4 gerakan utama setelah saya jabarkan nanti jadi muncul di
Denok Semarang 1, 2, dan 3 itu. Nanti bisa dilihat di download gitu aja. Ya, untuk Mas Dirkam sudah mewakili jawabannya. Kemudian ada lagi Pak, ini dari fans saudara Kifal. Nah, untuk mute musik itu sistemnya bagaimana gitu Pak? Apakah musiknya di pause atau hanya dikecilkan volumenya Pak? Terima kasih. Definisinya apa di situ, Mas Hakifal? Definisinya kan musik berhenti tanpa mengurangi waktu penampilan. Itu saja. Waktunya tetap jalan. Apakah di mute atau di pause itu, saudara bisa yang membedakan. Kalau di mute itu seperti apa, apakah waktunya jalan, kalau di pause apakah waktunya jalan, itu bisa dicoba. Ya, Mas Ikal ya, kira-kira cukup ya. Terus dari UNESA? Tadi ya, ini sudah ya, Mas Rikam ya, tadi ya. Ya. Ada lagi mungkin? Ini Pak, dari Azizah Unisula. Ya. Ini minta izin, apakah untuk tim yang dicantumkan ke proposal itu 4 nama atau hanya 3 nama Pak? 4 nama boleh. 4 nama boleh. Ya. Untuk Mbak Iza, untuk proposalnya bisa 3, bisa. Tambahan untuk semua tim ya. Jadi nanti pada saat saudara itu mencantumkan dalam proposal itu namanya misalkan ABCD hanya sebagai ketua, ya. Kemudian nanti di saat saudara mau melakukan seleksi wilayah 1 atau 2 itu terjadi pergantian tim, maka persyaratannya saudara boleh mengajukan pergantian tim dengan catatan harus ada surat pengantar dari perguruan tinggi yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Ya, ke panitia. Nanti namanya akan diubah. Ada lagi mungkin? Mungkin teman-teman yang lainnya yang mau mendiskusikan, mau bertanya, silahkan. Masih dibuka untuk sesi diskusinya. Mohon izin Pak, izin bertanya. Silakan. Izin bertanya Pak mengenai musik yang dimatikan itu. Dari mana? Mohon izin maaf. Dari Universitas Ahmad Dahlan KSTI. Untuk musik yang dimatikan itu Pak, tapi ketika musiknya itu dimatikan, kaki robotnya itu sedang menapak di atas dan membuat robotnya jatuh, itu bagaimana ya Pak? Retry. Jadi untuk musik yang dimatikan itu bisa kapan aja ya Pak? Ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini silahkan yang mau bertanya lagi. Maaf, mungkin itu ya Pak, untuk menanggapi yang tadi yang pertanyaan terakhir itu musik yang dimatikan itu kan gitu. Apa berarti sesuai juri ya? Kapan mematikannya gitu. Ya. Dan itu hanya di tingkat nasional. Ya. Mungkin izin Pak. Ya, silakan. Masih yang tadi, pertanyaan yang tadi Pak. Untuk mematikan musiknya berapa lama ya? Ada di rule tadi. 10 10 sampai 15 menit. 15 detik. Terima kasih. Kalau 15 menit kan musiknya sudah hilang. Habis. 10 sampai 15 detik. Ya,
dipersilakan lagi pada rekan-rekan yang mau bertanya. Ini ada di kolom chat, Pak. Sebentar. Ini dari UMS, Pak. Ya. Saudara Tagi, izin untuk sistem penilaian berarti sudah termasuk 2 robotnya, nggih, Pak? Ya, jadi kalau penari itu adalah apa istilahnya, kalau 2 robot itu kan jadi tandem ya. Makanya kenapa kok saya pilih tari Deno, tidak Gambang Semarangnya. Kalau Gambang Semarangnya itu kalau tampil kan cuma 1, nanti kan saudara buat robotnya 1, yang tampil 2 kan. Nah ini adalah saya ambil Deno karena di dalam tari Deno itu adalah menggunakan 4 penari. Jadi tim A 2 robot, kemudian tim B 2 robot. Jadi semuanya harus bisa menari. Ya. Kalau salah satu itu adalah dalam perjalanan itu mengalami gangguan, berhenti, maka tentunya nilainya tidak bisa sempurna. Seperti pada robot kedua-duanya bisa menari dan berjalan dengan baik. Gitu. Kira-kira itu nih jawabannya. Mungkin ada lagi tadi ya untuk Mas. Ini ada lagi, Pak, dari UNJ, Saudara Khofifah. Oh ya. Bertanya, untuk laporan kemajuan itu formatnya bagaimana, Pak? Oke, laporan kemajuan itu adalah nanti saudara mengirimkan video. Akan tetapi nanti dari panitia kelihatannya saya bisa mengecek langsung meskipun daring. Jadi nanti adalah di laporan video, di panduan sudah jelas kan itu. Jadi laporan untuk evaluasi tahap 2 apa saja yang harus dilakukan. Ya. Kalau di dalam ketentuan mungkin KRST yang tahun kemarin itu saya evaluasi tahap 2-nya langsung. Sehingga sambil mencoba fasilitas yang ada di tuan rumah sekalian bisa untuk evaluasi. Ada lagi mungkin? Untuk rekan-rekan yang mau bertanya lagi, silakan. Masih ada waktu, nih, Pak. Perlu diinformasikan kembali nanti adalah pada saat evaluasi tingkat wilayah, kemudian evaluasi nasional, maka juri akan melihat struktur dari robotnya. Ya, jadi nanti menghitung dopnya berapa, kemudian lengan atau lebar daripada rentang tangan itu berapa, tingginya berapa, gitu ya. Kemudian apalagi jumlah dop, kemudian berat, itu juga akan kami ukur. Sehingga nanti adalah pada saat wilayah ataupun pada saat nasional, mohon kalau nasional sih tidak masalah, alat ukurnya di kepanitiaan yang menyediakan. Ya. Yang penting nanti adalah di wilayah, kalau di nasional panitia menyediakan, wilayah di masing-masing. Jadi disiapkan aja mistar yang 60 cm ya, cukup itu. Ya 60 cm. Jangan pakai mistar yang dipakai untuk mengukur badan penjahit ya. Itu bisa molor soalnya. Juga disediakan untuk alat ukur berat itu dua cukup sudah.
Ada pertanyaan lagi Pak. Ini dari Pens, yaitu saudara Kifal mau bertanya lagi Pak. Monggo Mas Kifal. Mohon izin Silakan. bertanya, apakah suara terdengar? Ya, silakan. Mohon izin konfirmasi Pak, untuk yang musiknya di mute itu apakah masih tidak ada Ya. suara atau sampai kecil saja? Gimana? Diulangi Mas, yang keras. Diulangi. Untuk musik yang di mute itu apakah di mute sampai tidak terdengar suara sama sekali atau tidak ya Pak? Terima kasih banyak Pak. Ya kalau di mute kan suaranya hilang. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Berarti untuk apa? Pengertian di mute itu berarti nganu gitu apa? Suaranya tidak kedengaran atau Ya. seperti kayak di Zoom ini kalau di mute kan enggak kedengaran gitu. Ya. Tapi waktunya jalan terus. Oke. Itu Mas Kifal. Kemudian Dari Polman. ada lagi Dari Pak. Polman dari apa? Kolom chat. Oh, kolom chat nih. Ya, Mas Zainul. Mas Zainul, izin bertanya Pak, untuk proposal pada sistem kendali di poin keempat, katakan bahwa mencangkup jumlah derajat kebebasan yang diajukan melalui gambaran lengan robot menari dengan 1 derajat kebebasan sebagai penggerak pinggul. Dengan 1 derajat kebebasan sebagai penggerak pinggul, apakah wajib dicantumkan pada proposal? Ya, kalau dalam proposal dicantumkan saja, karena kan nanti untuk pergerakan pinggul yang gerakannya kan bukan gerakan memutar itu, gerakannya gerak ke kiri ke kanan. Ya. Geolnya geol bukan memutar seperti apa tari Sunda itu ya. Gitu. Jadi dicantumkan aja Mas, melalui gambar gitu aja, nanti kami juga sudah bisa menggambarkan. Ya kira-kira itu Mas Zainul gitu. Bisa diterima. Dari Pak Garuyung, PNP ini. Mas apa ini? Mas Yofi. Jika ini Pak pertanyaannya, jika saat musik di mute namun robot tetap bergerak, apakah poin akan dikurangi? Ya otomatis kalau itu. Ya, sinkronisasinya kan jadi nggak sinkron. Ya. Ada penilaian sinkronisasi, ada penilaian keselarasan gerak musik dan gerak itu. Jadi itu. Ya Mas Yofi, jika tidak sinkron maka nilainya juga otomatis berkurang gitu Pak. Izin Pak, izin bertanya. Silakan ya dari. Mohon izin Pak, saya dari UAD. Izin bertanya Pak, untuk yang mute tadi. Misalkan dari teman-teman sudah men-setting robot selama 3 menit, itu kan dari misalnya aja ya Pak, dari zona A sampai zona finish. Lalu kalau ketika musiknya di mute tapi tidak dimatikan, otomatis kan robotnya itu nggak sampai finish nanti Pak. Itu memang di mute atau dimatikan musiknya gitu Pak? Dimatikan. Jadi kalau dimatikan ya itu kan tergantung daripada sistemnya iya di robotnya ya. Jadi bukan berarti saudara menggunakan timer. Ini memang seyogyanya tidak menggunakan timer karena mute itu berada di posisi menit berapapun ya. Bisa jadi di zona A, bisa jadi di zona B, bisa jadi di zona C ya. Bisa jadi di pas zona tutup nanti. Pas mau tutup tangannya pas ke atas itu berhenti.
Ya, gitu. Mungkin tambahan Pak, untuk mute-nya itu mungkin berapa kali ya? Apa cuma satu kali? Satu kali saja. Ya, Mas. Satu kali aja pusing loh. Untuk sinkronisasinya ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin? Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi dari rekan-rekan mahasiswa? Sepertinya sudah Cukup ya. cukup. Oke, kalau cukup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua calon peserta ya, yang pada saat pagi ini hadir untuk mendengarkan informasi mengenai panduan atau rincian panduan daripada KRSTI tahun 2023. Mudah-mudahan nanti kami berharap dari juri, dari panitia Puspresnas, juga panitia di USM, banyak yang berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi ini adalah untuk mensemarakkan kegiatan-kegiatan kreativitas daripada mahasiswa, sehingga nanti saudara paling tidak kalau bisa sampai di nasional itu adalah bisa berkomunikasi dengan sesama tim ya yang dari perguruan tinggi lain, bertukar informasi, bertukar teknologi ya, sehingga diharapkan komunikasi itu akan berjalan baik ya dengan semua tim yang ada di peserta KRI nasional, baik di KRI nasional ataupun KRI yang wilayah. Kalau KRI wilayah nanti bisa saudara melalui ini ya, melalui yang perguruan tinggi sekota biasanya bisa komunikasi kalau yang gitu. Nah, ini masih ada yang bertanya ya. Nah, ini dari UNESA, Mas Hirkam ya. Izin bertanya, jika musik di mute otomatis kan robot berhenti. Pada waktu berhenti robot jatuh, apakah ada retry, Pak? Ya, otomatis retry gitu ya. Dipermudah saja. Ya, gitu. Ada lagi mungkin yang masih ada apa? Ide-ide kalau begini gimana, kalau begini gimana? Masukan gitu nih, Pak. Silakan yang mau bertanya lagi sebelum diakhiri. Ditutup. Ini ada lagi Pak. Ini dari merah sama biru 10 cm itu. Tapi kalau di wilayah di lapangan saudara sendiri, enggak usah pakai enggak usah pakai apa? Enggak usah pakai fence 10 cm. Lapangannya bolak-balik saja, Mas. Begitu lapangan merah ya tinggal dibalik gitu. Lapangan biru ya tinggal dibalik gitu aja. Ngirit material. Saya tujuannya kan itu aja sebenarnya. Ya kira-kira itu ya Mas Laudi Yusuf. Dari mana? Laudi itu mana ini? Sulawesi ya? Sulawesi. Ya. Yang mau bertanya langsung sudah dipersilakan atau mungkin lewat chat juga bisa. Ya kalau nanti selama selama menuju evaluasi, selama menuju lomba gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan nanti silahkan diajukan. Karena nanti dari Puspresnas akan ada untuk semacam WA mungkin ya. WA sehingga untuk WA group untuk khusus KRSTI
sehingga saudara bisa bertanya di situ dengan baik dan sopan ya, jangan terlalu emosi. Tidak perlu emosi ya sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Zainul dari Polman. Oh ya, silakan. Silakan Mas Zainul. Mas Zainul, silakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Baik Pak, izin bertanya kembali tadi. Ini mengenai lapangan sekarang Pak. Ya. Nah, untuk seleksi wilayah tuh kita harus membuat lapangan tuh dua-duanya atau salah satunya boleh Pak? Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan. Lapangan itu harus dua-duanya. Kalau saudara menggunakan multiplex, ya, itu bolak-balik saja. Ya. Yang satu sisi warna biru, yang satu sisi baliknya warna merah. Gitu. Pas nanti tampilnya mesti ada di warna biru dan ada yang berwarna merah, gitu kan? Sehingga nanti untuk ini bisa dipakai dua-duanya. Oke Pak, baik Pak. Yeah. Terima kasih. Sama-sama. Yeah. Ini dari Unsrat. Yeah, Pak. Ini izin bertanya untuk musik yang dipakai dari panitia atau bisa download. Nah nanti musik yang dipakai itu dari panitia, nanti bisa di-download di Puskesmas, ya musiknya. Ya Mas Pangdam Setiawan ya. Kira-kira itu ya. Oke, terima kasih. Ujung yang paling timur, Unsrat Manado. Ujung paling barat biasanya mana? Batam. Batam. PNP sudah tadi, ujung paling barat ini. Sepertinya sudah cukup ya. Oke, ya. Terima kasih banyak. Saya ulangi lagi pada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kami selaku juri, selaku panitia, selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah pada saat penyampaian kami dalam sosialisasi ini atau kepanitiaan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Nanti sampai ketemu di event di evaluasi untuk tingkat wilayah ya, ataupun sebelumnya mestinya di evaluasi kedua nanti bisa ketemu lagi kalau. Dan kami harap nanti adalah proposal bisa masuk sebanyak mungkin sehingga nanti adalah kita bisa mengevaluasi. Jangan takut tidak diterima lah. Yang penting saudara melakukan memberikan informasi dengan benar di dalam proposal, kemudian ada surat izin dari perguruan tingginya, kemudian nanti adalah pembimbingnya juga ada gitu ya. Jangan sampai tidak ada pembimbingnya, nanti kalau tidak ada pembimbingnya itu yang repot. Ya, tidak ada pembinanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sabto. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Diki dan rekan-rekan semuanya. Silakan Mas Sabto ditutup ya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Diki yang telah menyampaikan sosialisasi divisi KRSTI tahun 2023. Dari saya dan panitia semuanya, saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan. Dari kami, saya berharap tadi seperti yang disampaikan Pak Kiki, banyak teman-teman yang mengirimkan proposal sehingga untuk kontes KRSTI tahun 2023 ini lebih semarak dan kompetitif. Nah, sekian dari saya.
Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi dan kepanitiaan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gigi, Mas Sabto, terima kasih telah mengawal kegiatan sosialisasi.